Makanya Rasul Paulus, waktu dia dibukakan pewahyuan soal kasih, masih ingat 1 Korintus 13? Ya, kasih itu sabar, kasih tidak cemburu. My favorite statement, dia tulis gini, kasih tidak simpan salah orang lain. My favorite. Dan semua yang ditulis sama Rasul Paulus itu bukan feeling-feelingan. Please remember this. Kasih itu bukan feeling, tapi kasih adalah keputusan. Kasih itu sabar. Sabar bukan feeling kan? Sabar tuh ada teman saya dari Medan, satu namanya Sabar. Lalu sabar itu keputusan. Mau sabar apa enggak sama suami? Mau sabar apa enggak sama istri? Mau sabar apa enggak sama supir busway? Sabar itu keputusan. Semua yang ditulis itu keputusan. Kasih tidak simpan salah orang lain. Keputusan kan? Mau di-delete apa di-save? Mari Tuhan di waktu yang singkat ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat saudara-saudara semua. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan makin memperlihatkan segala sesuatu yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin saudara. Well, kalau saudara senang judul khotbah saya adalah Renewing in Quality. Karena begini, di depan mata saudara dan saya, hari-hari ini banyak sekali hal yang baru sedang bermunculan. Banyak sekali. Kalau kita list down, kita bisa duduk sampai malam nih. Tapi saya akan kasih beberapa aja buat saudara. Ya, kita sebelum COVID, kalau kita bersin di depan umum, kita ini diberkati sama banyak orang. Bless you, masih ingat? Sekarang coba-coba bersin di depan umum, kita bisa dikutukin sama satu RW loh. Ya, zaman saya mudaan dulu, sekarang masih muda juga sih. Zaman saya SMP, SMA dulu, jeans robek itu dibuang sama mama saya. Hari ini jeans robek dijual, harganya mahal, banyak pula yang beli. Zaman saya SMA, kuliah gitu, kayaknya orang terkenal itu bisa dihitung sama jari kayaknya. Mereka punya julukan selebriti. Ya, kayaknya bisa dihitung sama jari. Rano Karno, Lydia Kandou, Bruce Willis, Kevin Costner, bisa dihitung sama jari. Hari ini kita buka sosial media kita nggak tahu nih orang siapa. Tiba-tiba followernya puluhan juta. Mereka nggak disebut selebriti, hari ini mereka disebutnya influencer. So sekali lagi, ini list bisa sampai sore, bisa sampai malam malahan. Karena banyak sekali hal yang baru yang sedang bermunculan di depan mata saudara dan saya. Nah oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara-saudara semua, kita melihat apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Yuk buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 10 itu judul perikopnya manusia baru. New creation.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru ini diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Saudara nonton berita hari Jumat, nontonnya hari Minggu. Kita semua pasti komentarnya sama. Oh ini berita hari Jumat, udah 2 hari lalu, udah viral. Saya udah di forward sama grup sebelah. Kita semua pasti komentarnya sama. Karena berita barunya hanya satu kali. Ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab hari ini suka ngirim-ngirimin kita link. Yang mengatakan tanggal 25 Januari Kelapa Gading banjir. Ternyata waktu kita detail, lihat linknya secara detail, ternyata itu berita tahun 2015. Ya. Tapi ada beberapa orang mau coba-coba tipu-tipu kita. Nah, berita barunya hanya satu kali. Apalagi? Sepatu. Saudara keluar dari toko sepatu, bawa sepatu baru. Saudara pakai itu sepatu, dia nggak baru lagi. Dia langsung lecet bawahnya, keinjek sama temen, kena air hujan, dan seterusnya. Mobil baru. Saudara keluar dari showroom, ya harganya langsung drop sekian persen. Dia langsung nggak baru lagi. Saudara yang senang di dapur, apel baru, saudara belah jadi 2. Warnanya putih gading. Ya, bahasa Inggrisnya broken white. Jauh banget bahasa Inggrisnya ya. Ya, putih gading kan itu kan, gading itu kan ivory ya. Coconut ivory. Kelapa gading. Ya. Kok telat gitu sih saudara kayaknya, ha? Iya, apel baru kita buka, kita diemin 1 jam. Ternyata apel ini kalau didiemin 1 jam, dia harus melewati proses yang namanya oksidasi. And after 1 hour, warnanya bukan putih gading lagi. Tiba-tiba berubah, warna apel ini jadi kecoklat-coklatan. Nah ini semua yang baru saja kita bahas, ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Sayangnya banyak banget orang Kristen di belief system mereka, konsep baru mereka seperti ini. Cuman 1 kali. Banyak banget orang Kristen seperti itu. Di Jaksel, bukan di Moy. Ya. Banyak banget orang Kristen makanya kalau kebaktian Natal dan kebaktian Tahun Baru, kita nih emosional banget. Pernah ngerasain? Atau sering kayak gitu? Setiap kebaktian ganti tahun, kita emosional banget. Tapi dalam kenyataannya, tahunnya doang yang baru, harinya doang yang baru, minggunya doang yang baru. Tapi kita tetap mengenakan manusia lama. Di sekitar kita aja yang jadi baru, tapi kita nggak pernah di-renew sebenarnya. Nah, Yesus datang ke dunia. Dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya kainos. Bahasa Indonesianya diperbaharui terus-menerus. Yuk kita lihat lagi ayat 10 ya. Masih Kolose pasal yang ketiga. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa saudara? Terus-menerus diperbaharui. Ini dia, kainos. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Yesus datang ke muka bumi ini, dia bawa konsep baru yang berbeda. Dengan apa yang dunia tawarkan. Ya, karena Yesus itu pengen memperbaharui saudara dan saya terus-menerus. In quality, not in time. Waktu kita nggak bisa ulang. Tapi kualitas hidup saudara dan saya, ini yang mau diperbaharui sama Tuhan Yesus.
Makanya cara kerjanya kerajaan sorga, kalau lihat ciptaannya jatuh, kita langsung diangkat. Tujuannya apa? Dia pengen memperbaharui kita. Beda sama manusia kan? Manusia sesama kita jatuh, kita nggak peduli. Kita malah syukurin kadang-kadang. Ya, kita hakimin itu orang, dan seterusnya. Surga nggak begitu. Dia lihat ciptaannya jatuh, dia mau angkat. Dia lihat ciptaannya terluka, dia mau pulihkan. Dia lihat ciptaannya sakit, dia mau sembuhkan. Karena apa? Kita mau diperbaharui terus-menerus dalam kualitas. Kita nyanyiin kok lagunya. Cuman kita nggak download aja di belief system kita. Kita nyanyiin lagunya. Kasihnya Yesus selalu baru. Tiap tahun, tiap pagi loh. Kita nyanyiin lagunya, tapi kita nggak download di kepala kita. Bayangin nggak kalau suami-suami tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru buat istri mereka setiap pagi. Kalau istri-istri tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru buat suami mereka setiap pagi. Kok laki yang amin? Kita perlu ngopi kayaknya ya. Sama seperti Yesus yang selalu baru setiap pagi kasihnya untuk saudara dan saya. Nah, karena waktu, saya akan share buat saudara-saudara 2 isu. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation, sulit jadi manusia baru. Yang pertama, namanya adalah intimidasi iblis. Saya udah ulang-ulang ini dan saya berniat untuk memasukkan isu ini di setiap khotbah saya. Karena hari ini survei resmi membuktikan orang Kristen kalau baru dengar khotbah, itu khotbah cuman bertahan beberapa jam saja. Buka handphone, ada info ini, lupa. Tadi gereja khotbahnya apa? Pokoknya pendetanya lucu. Kita nggak ingat. Karena terlalu banyak kita ini lagi dibombardir sama informasi. Makanya saya mau mengulang-ulang hal yang penting. Nah, salah satunya ini. Ya, isu pertama kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation, intimidasi iblis. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Seorang lawyer, dia harus nanganin 5-6 cases. Makanya dia lembur. Pemain musik, mesti ngulik 5-6 lagu, makanya mereka lembur di studio. Iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaannya? Mendakwa saudara dan saya siang dan Wahyu 12. Dia cuma mendakwa, tapi dia bikinnya siang dan malam. Kalau saya boleh tambahin, 24/7. Saya suka bercanda sama keluarga saya. Saya suka ngomong gini, pribadi paling sabar, itu sebenarnya namanya iblis. Dia sabar banget godain saudara dan saya. Siang dan malam, 24/7. Dia sabar banget. Ya, dia nggak berusaha untuk kita kepleset, enggak. Tapi dia intimidasi. Siang dan malam. Dia terus ngomong di telinga kita, kamu nggak pantas. Angkat-angkat tangan, nggak pantas. Baca Alkitab, besok juga jatuh lagi. Kamu gak pantas nyanyi-nyanyi lagu rohani. Kamu gak pantas. Kamu lebih pantas nyanyi lagunya Taylor Swift. Kamu gak pantas. Kamu mau melayani di gereja. My goodness, I know what you did last summer. Itu apa ya? Oh, itu judul film ya. Saya tahu yang kamu buat. Oh, pelayanan-pelayanan buat apa? Bayangin gak? Dia ngomong kayak gitu siang dan malam 24/7. Makanya banyak orang Kristen kalau diajak melayani Tuhan, banyak banget orang Kristen komentarnya gini, Pak, saya nggak bener-bener amat Pak, istri saya aja dulu. Pak, saya nggak beres-beres amat Pak, suami saya aja dulu. Orang tua saya aja dulu. Saya nggak bener-bener amat hidupnya. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Waktu kita declare kita nggak bener-bener amat, iblis tepuk tangan. Karena ini maunya iblis. Iblis pengen banget lihat saudara dan saya cuman jalan di tempat, going nowhere. Ya. Iblis seneng banget lihat saudara dan saya no progress, gak ada kemajuan, gak ada perubahan, gak ada pertumbuhan.
Iblis senang lihat saudara dan saya cuma noleh ke belakang, tiap hari hidup dengan penuh rasa bersalah, dan tiap hari cuma nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis senang banget. Ada yang berani di ruangan ini nyetir mobil, lihat kaca spion the whole trip? Kita nyetir mobil, kita lihat kaca spion, ya the whole trip, yang terjadi adalah kita nabrak sana sini. Banyak orang Kristen suka nabrak sana sini karena fokus kita cuma masa lalu. Dan saya mau yakinkan saudara-saudara, there is no future in the past. Nggak ada masa depan di masa lalu. Ganti dong alamat pengiriman. Ganti alamat, jangan hidup di sana. Iblis senang lihat saudara dan saya stuck in the past. Tapi saya mau beritahu saudara, saudara dan saya sedang menuju ke masa depan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh kalau mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, boleh. Iblis selalu begitu, saudara mesti tahu. Ada satu penyakit yang lagi tren hari ini. Namanya psikosomatis, pernah dengar? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Saudara makan bubur dipisah atau diaduk? Mensrea. Iya, psikosomatis. Penyakit yang nggak ada sebabnya. Jadi orang tersebut tiba-tiba dia migrain, nggak ada ujungnya, vertigo nggak ada ujungnya, insomnia nggak ada ujungnya, apalagi GERD nggak ada ujungnya, asam lambung naik terus, dicek ke dokter nggak ada apa-apa, sampai di MRI kepalanya nggak ada apa-apa, isi kepalanya. Ternyata orang tersebut kenapa mesti lewatin penyakit-penyakit itu? Karena dia senang menuduh diri sendiri. Hidup dengan penuh rasa bersalah. Ya, dia nuduh dirinya terus. Bertahun-tahun hidup dengan rasa bersalah. Pertanyaan saya, kalau orang Kristen suka nuduh diri sendiri, kita sebenarnya lagi satu frekuensi sama siapa sih? Iblis. Bukan sama surga. This is the difference. Kita kalau jalannya nyasar, kita bikin salah. Kita bikin dosa. Roh Kudus akan tegur kita on the spot. Nak, kamu nyasar nak. Kita sadar, terus kita, Tuhan ampuni saya. Case close. Kasus ditutup. Besoknya yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis, bukan Roh Kudus. Itu bedanya. Waktu kita nyasar, Tuhan akan tegur kita on the spot. Kita minta ampun, selesai. Besoknya, minggu depannya, bulan depannya, iblis. Bikin apa kemarin? Bikin apa kemarin? Iblis. Kita semua mesti tahu bahwa Tuhan Yesus punya kejelekan dalam tanda kutip ya. Kejelekannya dalam tanda kutip. Tahu nggak jeleknya Yesus apa? Lupaan. Dia selalu lupa sama dosa dan salah yang kita buat. Dan sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan. Di Moy nggak ada, adanya di Jaksel. Suami salah 10 tahun lalu, kita ingat sampai hari ini loh. Istri salah 10 bulan lalu, kita ingat sampai hari ini. Orang tua salah 25 tahun lalu, my goodness. Kita ingat sampai hari ini. Pertanyaan saya yang sederhana, kalau kita suka ingat-ingat salah orang, ungkit-ungkit salah orang, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus gak begitu. My goodness, kita nyanyiin loh lagunya. Sejauh timur, dari barat. Tapi sekali lagi, seringkali orang Kristen di Jaksel, cuma nyanyi doang. Gak di-download di kepala kita. Dan yang ngerti Pulau Bali, pasti ngerti lagu itu, Sejauh Timur dari Barat. Di Bali, matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur gak bisa lihat sunset. Orang Jimbaran gak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan buang dosa dan salah saudara dan saya. Tapi kita gak download, kita cuma nyanyi aja. Makanya Rasul Paulus
Waktu dia dibukakan pewahyuan soal kasih, masih ingat 1 Korintus 13? Ya, kasih itu sabar, kasih tidak cemburu. My favorite statement, dia tulis gini, kasih tidak simpan salah orang lain. My favorite. Dan semua yang ditulis Rasul Paulus itu bukan feeling-feelingan. Please remember this. Kasih itu bukan feeling, tapi kasih adalah keputusan. Kasih itu sabar. Sabar bukan feeling kan? Sabar tuh ada teman saya dari Medan, satu namanya Sabar. Lalu sabar itu keputusan. Mau sabar apa enggak sama suami? Mau sabar apa enggak sama istri? Mau sabar apa enggak sama supir busway? Sabar itu keputusan. Semua yang ditulis itu keputusan. Kasih tidak simpan salah orang lain. Keputusan kan? Mau di-delete apa di-save? Kalau di-save, rugi sendiri nanti. Makanya ambillah keputusan untuk mengasihi. Bayangin, kalau Tuhan Yesus sayang sama saudara dan saya, pakai feeling. Mati kita. Lagi nyanyi tadi keren-keren, Nico sama Elvis. Malaikat turun di GSJS Moy. Stop nyanyi-nyanyi, Tuhan Yesus lagi baper di atas. Itu yang terjadi. Gak gitu kan? Apapun yang sudah kita buat. Ya, even stupid decision yang kita sudah buat. Ya, Tuhan Yesus sudah mengambil keputusan untuk mengasihi saudara dan saya. Itulah Tuhan Yesus. Nah, inilah yang disebut dengan kabar baik. Ya, Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik, bukan bawa kabar buruk. Cek lagi waktu Gabriel ngomong sama Maria. Ya, waktu malaikat ngomong sama gembala-gembala, ada kabar sukacita akan datang. Kabar baik di bawah Yesus, bukan kabar buruk. Nah, saya mengajak saudara-saudara GSJS Moy dan yang nonton dari manapun, mengakarlah dalam kabar baiknya Tuhan Yesus. Lumayan yang amin 3. Mengakarnya di sini, jangan mengakar di kabar buruk. Mengakarlah di kabar baiknya Tuhan Yesus. Saya percaya saudara akan bertumbuh dengan baik dan berbuahnya luar biasa. Jadilah agent of good news. Saya ini waktu 4 tahun pertama baru melayani Tuhan. Saya atas anugerah Tuhan melayani Tuhan dari tahun 97. Jadi dari tahun 97 sampai 2001. Kelakuan saya persis kayak orang di Alkitab. Ya. Namanya orang Farisi. Persis banget Jesse Lantang. Persis sama ahli-ahli Taurat. Nih. Apalagi kalau udah doa puasa ke puncak gitu ya. Selesai doa puasa, merasa turun gunung ke Jakarta. Wih, kayaknya semua salah, saya yang paling benar. Pokoknya semua salah, saya yang paling benar pokoknya. Kakak-kakak saya hakimin semua. Apalagi kalau mereka lagi ada masalah. Nggak pernah gereja sih. Alkitab boro-boro punya, pantas masalah terus. Waktu saya dibukakan soal kabar baik, good news, saya tobat setobat-tobatnya loh saudara. Tobat. Saya sekarang setiap ketemu sama orang siapapun, lagi cerita aib mereka, seaib apapun, saya biasa aja mukanya. Karena saya sadar, saudara dan saya, kita semua sama predikatnya, orang-orang yang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan karena saya bawain firman Tuhan, saya lebih kudus dibanding saudara. Bukan, jangan mikir kayak gitu. Kita sama-sama orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, kalau ada orang lagi ngomongin aibnya sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Orang lagi ngomong nih aibnya. Ya, terus kita tiba-tiba, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Kamu dia lagi ngaku, sini belum, bedanya gitu doang kan? Gitu doang bedanya. Mengakarlah pada kabar baiknya Kristus. Saya tobat saudara. Makanya saya mau katakan buat saudara, kalau ada anggota keluarga saudara, belum mau diajak ke gereja, gak usah ajak ke gereja. Gak usah. Ajak makan.
ajak ngopi nanti sore. Dia mau ikut nih sama saudara. Gak perlu diinterogasi kalau dia udah mau ikut kan. Tadi jam 12 kemana? Kok gak ada di gereja? Gak usah gitu-gitu. Kalau dia senang film, ngomongin film. Dia senang musik, ngomongin musik. Kalau Dream Theater mau datang di Jakarta bulan depan. Gak ada yang tahu kan gini-ginian. Gak ada yang tahu. Mainnya kurang jauh kayaknya saudara. Kalau dia senang sepak bola, ngomongin sepak bola. Bah hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Panas. Saya Arsenal banget. Saya percaya waktu saudara relate, nyambung sama anggota keluarga saudara. Gak perlu ditunjuk-tunjuk, mereka bisa berubah sendiri. Saya percaya janji firman Tuhan itu akan digenapi. Satu orang selamat, maka seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Asal kitanya berubah dulu. Jadi agent of good news, bukan bad news. Saya dari kecil suka ditakut-takutin sama mama papa saya. Ke gereja, Yesus sudah mau datang. Ditakut-takutin, ke gereja karena takut. Ya, ternyata umur saya hampir 54, Yesus belum datang. Dari kecil cuman ditakut-takutin. Makanya stop nakutin anak-anak kita. That's not the way kita introduce Yesus ke mereka. Kenalin kabar baiknya dong. Kenalin, jangan bad news kasih. LGBT, kenapa LGBT gak mau ke gereja? Karena kita selalu ngasihnya kabar buruk. Orang tuh dengar kabar buruk dua. Dia jadi takut, terus jadi munafik. Depan kita doang dia baik-baik. Ternyata gak berubah. Karena yang dikasih bad news, diancam-ancam. Kamu ya, bulu mata makin naik, kamu neraka lantai 7 di bawah. Kita gitu-gituin mereka. Mereka makanya gak pernah mau ke gereja. Gak mau, mereka alergi ketemu orang-orang Kristen. Karena kita patut koreksi diri, yang kita berikan buat mereka kabar buruk. Bukan kabar baik. Saya udah banyak kesaksian. LGBT, cuman karena dikasih kabar baik, berubah sendiri. Minta dibeliin Alkitab, saya udah bilang, Alkitab ada di handphone. Gak perlu dibeli, mana? Gak mau, maunya yang manual, gak mau gitu. Mirip ya gue. Ya, tiba-tiba minta dibaptis, tiba-tiba minta ikut pemuritan. Cuman karena dikasih tahu Yesus sayang sama kamu. Gak kita datengin mereka, Yesus hukum kamu ya. Gak gitu-gitu. Yesus sayang sama kamu. Makanya dia mau datang dan mati buat kamu. Berubah loh. Dan saudara mesti tahu, caranya Yesus ternyata juga sama. Dalam dia merubah seseorang, dia kasih kabar baik dulu. Yesus gak pernah nuntut, kamu berubah dulu, nanti saya kasih kabar baik buat kamu. Yesus gak pernah begitu. My favorite cerita waktu dia lagi rekrut Petrus. Lukas 4 sama Lukas 5, gak usah dibuka. Lukas 4, mertuanya Petrus disembuhin, masih ingat cerita itu? Sama Yesus. Terus Petrus ini kan nelayan, jadi malam hari dia harus ngantor, melaut maksudnya. Ya, ternyata the whole night, sepanjang malam itu, dia nggak dapat tangkepan. Nggak dapat sama sekali. Besoknya dia merapat ke daratan. Bayangin nggak tuh? Capek, stres, kesel, nggak dapat tangkepan. Di daratan ada Yesus. Dan saya percaya semua saudara udah tahu lah. Atlet basket itu nggak mau dikasih input sama atlet badminton kan? Atlet basket dibilangin sama atlet badminton, bolanya di lob dong. Atlet basket nggak mau denger. Karena lob cuma ada di badminton sama padel. Di basket nggak ada. Nah, ini pagi ini sama juga nih. Petrus nelayan ketemu tukang kayu. Tukang kayunya kasih input, yuk bertolak ke perairan dalam. Pagi-pagi nelayan gak mungkin mau. Karena nelayan ke perairan dalam itu dini hari sampai subuh. Gak pernah pagi-pagi. Tapi karena Petrus sudah lihat kabar baik semalam sebelumnya. Dia nurut sama Yesus. Dan kita tahu the rest of the story. Kapalnya Petrus hampir tenggelam di pagi itu. Karena tangkapan banyaknya luar biasa.
Sampai di darat Yesus cuma bilang, mulai hari ini kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Petrus langsung ikut sama Yesus. Pertanyaan saya, apa yang datang duluan di Petrus? Kabar baik duluan atau perubahannya Petrus duluan? Kabar baik. Kabar baik merubah seseorang automatically. Toko tas sale 80%, ibu-ibu ngantri pasti kan? Karena dengar kabar baik. Toko tas sale 80%, bapak-bapak ngantri pasti. Ya. Karena kita dengar kabar baik, apalagi ada kabar yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. It's a very good news. Seharusnya kita berubah. Seharusnya kita berubah. Makanya mengakar dalam kabar baik, bukan kabar buruk. Hah? Waktu kita kepleset, wah kamu gini, pasti kamu dihukum nanti. Itu iblis. Kerajaan sorga gak gitu cara kerjanya. Ini yang pertama. Ya, kenapa banyak orang Kristen gak bisa jadi manusia baru? Karena intimidasi iblis. Yang kedua namanya adalah kita ini seringkali punya salah pemahaman tentang kata yang namanya dunia. Kita selalu berpikir dunia adalah tempat. Don't worry, kita gak sendiri. Karena muridnya Tuhan Yesus pernah ada yang seperti itu. Namanya Yohanes. Yuk kita lihat sama-sama Yohanes 21. Ayat yang ke-25. Yohanes 21. Ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Yohanes tulis nih, masih banyak yang dibuat sama Yesus. Tapi kalau saya tulis semuanya, gak ada rak buku yang cukup, kira-kira kayak gitu. Gak ada perpustakaan yang cukup nampung tulisan-tulisan saya. Karena di belief sistemnya Yohanes waktu itu, dunia itu tempat. And for your info saudara, kata dunia adalah kata yang paling banyak ada di dalam Injil Yohanes. Kitab keempat di Perjanjian Baru. Paling banyak kata dunia. Masih ingat ayatnya orang Kristen yang paling terkenal? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saya mau yakinkan saudara, dunia bukan tempat. Yang tempat namanya bumi. Bahasa Inggrisnya beda, earth sama world. Bumi itu tempat, dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi. Penguasanya namanya iblis. Makanya pencipta kita kalau ngomong sama kita selalu pakai bumi. Kejadian 1 masih ingat? Taklukkanlah apa? Bumi atau dunia? Bumi. Pengkhotbah 1 ayat 4, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Angkatan yang lain pergi, angkatan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Ini maksudnya angkatan adalah generasi. Jadi bumi adalah tempat generasi demi generasi itu hidup. Doa Bapa kami masih ingat? Jadilah kehendakmu di bumi. Wahyu 21 masih ingat? Saudara dan saya nanti akan mengalami langit dan bumi yang baru. So, pencipta kita selalu bicara sama kita pakai bumi, bukan pakai dunia. Makanya the world system ini yang mau direscue sama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan the world system. Makanya surga kirim anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti sistem dunia membawa kita kepada kebinasaan. Ini yang mau diselamatkan sama Yesus. Ya, nah kita semua tahu bahwa Yohanes menulis 3 kitab lagi di ujung-ujung Alkitab kita kan? 1 Yohanes, 2 Yohanes, masih ingat kan? 3 Yohanes. Nah saudara kalau baca 1-3 Yohanes, tulisannya Yohanes itu jadi dewasa banget. Dia kayak ketemu full understanding tentang Tuhan Yesus. Yuk kita lihat, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah siapa saudara?
Yohanes akhirnya tahu bahwa penguasa dunia itu iblis. Dan iblis sebenarnya udah kasih tahu Yesus kan, waktu iblis lagi mencoba Yesus, masih ingat? Kalau kamu sembah aku, saya kasih kamu kerajaan dunia. Iblis sudah kasih tahu. Ya. Nah, Yohanes menulis ayat yang terkenal juga. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, orang-orang ciptaan Tuhan yang terjerat with the world system. Alkitab punya istilah, mereka jadi orang-orang yang duniawi. Nah, saya cuma mau ajak saudara-saudara, jangan suka goreng kata duniawi sembarangan. Contoh, yang minum mineral water rohani, yang minum red wine duniawi. Itu namanya kita goreng-goreng sembarangan. Kayak bikin-bikin aturan sendiri. Gak bisa kayak gitu. Yang denger Hillsong rohani, ya, yang denger Ed Sheeran duniawi. Gak bisa gitu. Itu namanya kita goreng-goreng sembarangan. Yuk kita lihat apa kata firman Tuhan tentang duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi apa saudara? Dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ini dia. Yaitu apa yang pertama? Keinginan daging, terus keinginan apa? Mata, serta apa? Keangkuhan hidup, sombong. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata orang yang duniawi adalah orang yang selalu mengejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Ternyata ini. Saya sedih banget 7-8 tahun belakangan inilah. Saya suka ketemu sama mahasiswa sekolah Alkitab. Saya suka tanya sama mereka, ambil sekolah Alkitab kenapa? Kenapa nggak ambil sekolah hukum, kenapa nggak ambil sekolah fashion? Kenapa pilih sekolah Alkitab? Jawaban mereka, nggak semua, tapi kebanyakan. Jawabannya bikin sedih loh. Tiba-tiba mereka jawabnya gini, iyalah om, biar amplop kita tebel kayak Om Jesse. Sementara saya dulu waktu ikut sekolah Alkitab, bener-bener pengen belajar. Bener-bener pengen baca buku. Sekarang udah begitu. Melayani sih, tapi duniawi. Karena di dunia pelayanan yang dikejar adalah keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya mau sombong. Saya nggak apa-apa banget kalau lihat orang Kristen bisa naik business class. Tapi yang sering terjadi, yang dibuat sama orang Kristen, boarding pass-nya difoto. Ada tulisan business class. Terus diposting. Terus captionnya gini, Tuhan lindungi perjalananku. Sedap. Rohani sih, tapi kayak ada yang offside gitu loh. Pernah lihat orang Kristen, saya nih gak apa-apa ya, orang Kristen kalau bisa tinggal di hotel bintang 5 gak apa-apa. Tapi ada loh orang Kristen, dia berenang di hotel bintang 5. Dia gak berenang, dia cuman berendam. Pernah dengar? Pernah lihat? Kayak kuda Nil gitu, pernah lihat? Dia gak olahraga, gak berenang gitu enggak, dia cuman berendam-berendam. Dia story, guys jangan lupa olahraga guys. Dia padahal gak olahraga. Ibu-ibu di Jaksel, bukan di Moy, bukan. Ibu-ibu ya bawa tas, foto yuk, langsung tasnya dihadapin ke kamera. Biar semua tahu merek tasnya dia apa. Padahal dia nggak sadar, lengannya lebih gede dari paha gue. Pak nggak boleh pak naik bisnis kelas, boleh. Boleh. Tinggal di hotel bintang 5, boleh. Punya tas bermerek, boleh. Tapi pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang, sederhana. Jangan pagi sore. Biasa-biasa aja gitu loh, kenapa? Kenapa semua mesti di flexing sih?
Makan di mana mesti di flexing. Lihat orang-orang zaman saya dulu, makanan datang kita doa. Zaman sekarang? Foto. Habis foto? Edit. Habis edit? Upload. Habis upload? Doa. Habis doa? Cek komen, belum makan. Cek komen. Itu udah dingin tuh makanan. Ingat baik-baik. Sosial media itu kayak pisau. Pisau di tangan penjahat jadi kriminal. Tapi di tangan seorang chef jadi makanan enak. Sosial media, gunakan sosial media untuk jadi inspirasi buat orang lain. Bukan untuk impress, bukan untuk pamer. Jadi inspirasi lewat sosial media. Pakailah sosial media dengan bijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena gini, orang yang duniawi akan sulit menaklukkan bumi. Karena dia kejerat. Ya, hidupnya cuma sekitar ngejar keinginan daging, keinginan mata, dan selalu pengen pamer, pengen sombong, dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi duniawi. Saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara, yuk buka diri kita, buka pikiran kita, buka hati kita. Untuk kita selalu mau diperbaharui sama Yesus Kristus. Ya, jangan lagi entertain intimidasi iblis. Jangan di-entertain. Ya, dan jangan lagi jadi orang Kristen yang duniawi. Sederhana aja, biasa-biasa aja. Ya, saya percaya saudara akan lihat hal-hal yang baru dalam kualitas hidup kita, karakter kita, cara kita bekerja, etos kita bekerja, semuanya penuh dengan kualitas. Karena kita memberi diri kita, mau diperbaharui setiap hari sama Tuhan Yesus. Saya percaya saudara juga akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara-saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Duniawi.